Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1085. Noah tersenyum sinis, kemudian berkata dengan nada dingin, kusarankan kamu supaya nggak melawan atau melakukan perlawanan yang nggak berguna itu. Teguh, cepat menyerah. Teguh, sudah waktunya kamu mati. Turunlah dan terima saja kematianmu. Teguh, hari ini dan di Gunung Kemala ini akan jadi tempat kamu dikuburkan. Teguh. Teriakan demi teriakan terus dilemparkan oleh para ahli. Namun, meskipun mereka berteriak dengan keras, terlihat tidak ada yang berani mendekat. Kemampuan Teguh tampak dengan jelas. Tidak ada yang ingin menguburkan dirinya sendiri pada saat-saat terakhir. Haha, Teguh melirik semua orang dengan sorot mata penuh penghinaan, tampak dingin bagai angin dan salju yang berputar-putar. Hanya kalian saja yang mirip ayam kampung dan anjing kampung ini, sudah berharap bisa membunuhku. Kusarankan untuk lekas pergi. Kalian masih bisa menyelamatkan nyawa masing-masing. Kalau enggak, saat emosiku naik, kalian semua akan dikubur di tengah salju dan es ini, menjadi patung es yang indah di Gunung Kemala. Orang-orang tidak terpengaruh oleh niat membunuhnya. Sebaliknya, niat itu memicu amarah di Wus. Wus. Sedetik kemudian, dua lintasan tampak melengkung di udara, tetapi masih menderu seraya bergerak menuju kerumunan di bawah gunung salju. Menyaksikan situasi ini, semua orang teringat akan identitas ganda Teguh sebagai Raja Serigala, yang membuat mereka ketakutan. Teguh, kamu nggak menghormati etika bela diri. Teguh, kamu licik sekali. Teguh, kamu keterlaluan. Teguh, meskipun para ahli bicara seperti itu, tetapi gerak-gerik tubuh mereka tak bisa bohong. Mereka segera berhamburan dan meluncur ke bawah gunung secepat kilat bati. Dasar sinting. Karena Teguh benar-benar keras kepala, kita semua akan menyerang dan menghancurkannya jadi daging cincang. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka kembali berteriak. Orang-orang marah, bersiap untuk menyerang. Wes. Tepat pada saat itu, terdengar suara ledakan yang tajam dari jauh. Semua orang refleks mengangkat kepala dan melihat ke atas. Gila sekali. Ternyata, ada pesawat tempur yang datang mengudara dengan beberapa rudal udara ke darat terpasang di atasnya. Mereka benci. Hanya mampu berharap untuk dilahirkan dengan jumlah kaki yang lebih karena takut tertinggal setengah langkah dan terkena misil kendali. Sebagai ahli di dunia bela diri kuno, mereka bukan hidup sebagai harimau, melainkan seperti sapi. Serangan bom yang tidak membeda-bedakan seperti ini. Cukup untuk mengubah semua orang menjadi abu merah. Lari adalah satu-satunya jalan. Mereka semua berlari sekencang-kencangnya. Berbagai jenis keterampilan ringan. Berbagai jenis penghindaran. Berbagai jenis pelarian. Semua orang berusaha sekuat tenaga, tidak ada yang main-main. Bab 1086. Mereka semua menggunakan kekuatan seumur hidup mereka, tetapi tidak bisa mengalahkan kecepatan longsoran salju. Banyak orang terkubur. Untungnya, salju yang menutupi seperti ini tidak mematikan, tetapi kalau terus berlanjut atau terjadi lagi, itu akan menjadi masalah yang serius. Kemudian, Teguh pergi dari sini saat kekacauan terjadi. Pesawat tempur juga pergi. Ah, Teguh sialan. Kejadian memalukan hari ini, aku akan mencatatnya. Teguh. Tidak lama kemudian, para ahli keluar dari salju yang menumpuk duar. Tak lama kemudian, sebuah rudal meledak di suatu tempat yang ada di pegunungan bersalju. Lantas, kejadian ini memicu reaksi berantai. Longsor. Longsor salju di gunung salju sangatlah menakutkan. Sekalipun hanya kejadian ringan, sanggup memberikan dampak ke seluruh tubuh, seluruh pegunungan terpengaruh, dan longsor salju besar dimulai. Sialan. Astaga. Lari, cepat lari. Gila, Teguh benar-benar orang gila. Semua orang sibuk tunggang langgang dilanda panik, satu persatu mereka keluar dengan wajah kusam dan kotor. Tidak ada sedikit pun sikap dan gaya khas seorang ahli bela diri yang terhormat seraya mereka semua mengeluarkan umpatan yang kasar. Semuanya, dengarkan ucapanku. Noah memiliki kekuatan yang tinggi dan relatif tidak terlalu kacau. Dia menganalisis dengan tenang, meskipun Teguh berkekuatan hebat sekarang, dia nggak mungkin bisa menghadapi seluruh dunia bela diri kuno serenara hanya dengan kekuatannya sendiri. Semua orang mengangguk setuju. Itu benar. Meskipun Teguh memiliki kekuatan yang luar biasa,
tetapi tidak sekuat tingkatan untuk mengalahkan semua lawan. Setelah kekuatannya habis, Teguh masih mudah dibunuh. Karena itu, Noah melanjutkan, kali ini, Teguh berani membunuh orang terkuat di tengah jalan, sudah jelas ada orang yang memerintahinya. Lalu, tujuannya orang ini nggak lebih dari permintaan Tuan Altansi Sevi bela diri kuno. Jadi, aku punya sebuah ide. Noah melihat ke arah semua orang, lalu melanjutkan bicaranya usai menjeda sejenak, asalkan kita nggak membiarkan orang di belakang Teguh merebut posisi pemimpin aliansi, nggak masalah kalau Teguh melarikan diri. Saat itu siapapun di antara kita yang menjadi pemimpin aliansi seni bela diri kuno harus memberi perintah untuk mengerahkan seluruh kekuatan serenara supaya mengejar Teguh sampai mati. Membunuh dia, sampai dia nggak punya jalan lain. Ucapan Noah langsung mendapat persetujuan dari semua orang. Rencana ini sangat cerdas. Menurutku oke, benar. Sementara itu, Teguh masih diam tak menjawab. Noah mendapati semua orang setuju, lalu dia berteriak, karena itu, kita kembali ke area Kemala lebih dulu. Tentu saja, Teguh nggak bisa melarikan diri. Setelah para ahli kembali ke area Kemala, mereka segera menghubungi para leluhur dan pemimpin pemujaan dari berbagai keluarga. Ini hanyalah beberapa. Semua orang yang pernah terlihat di Serenara pada tahun-tahun awal adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki kekuatan alam bela diri dewa. Setiap orang cukup untuk membuat Teguh kewalahan. Kalau mereka semua bergabung, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sementara itu, di sisi lain Gunung Kemala, Rina selalu menunggu kabar dari Teguh. Rina tetap menunggu dengan sabar. Menunggu setiap waktu, tetapi masih saja tidak mendapatkan kabar darinya. Mungkinkah terjadi sesuatu? Rasanya agak tidak tenang dalam hati Rina. Setelah berpikir sejenak, Rina menggertakkan giginya dan mengeluarkan klan naga untuk mengumpulkan para master dari berbagai tempat. Kemudian, Rina bangkit dan pergi ke area Kemala. Rina baru saja tiba di sini, tetapi dia dihentikan oleh penjaga di pintu masuk. Ini adalah area Kemala. Orang-orang yang tidak berkepentingan dimohon segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami bersikap tidak ramah. Penjaga tidak mengendurkan kewaspadaannya hanya karena Rina cantik. Sebaliknya, mereka semua meningkatkan kewaspadaan mereka karena kematian Master V dan Damarta. Rina mengernyitkan keningnya dan berkata, aku adalah Nyonya Raja Serigala, datang ke sini. Wus, ting. Belum sempat kata-katanya selesai, penjaga pintu masuk yang mendengar kata-kata, Nyonya Raja Serigala langsung terpancing amarahnya, membuat mereka menarik pedang satu sama lain. Lalu, orang yang satunya lagi. Dia langsung berteriak di aula utama guna memanggil bantuan. Di gerbang gunung, ada seseorang yang mengaku sebagai Nyonya Raja Serigala. Cepatlah datang untuk membantu. Bab 1087. Kekuatan Rina berada di tingkat alam bela diri raja. Penjaga dapat merasakan bahaya kecil sekalipun, sehingga tindakan ini diambil sebagai tindakan pencegahan. Rina mengernyitkan keningnya. Dia ingin bertanya perihal alasannya, tetapi pihak lain sama sekali tidak memberikan kesempatan. Wus, wus, sret, sret, sret. Banyak ahli berdatangan dari dalam, siap untuk menyerang Rina. Di mana ahli klan naga? Rina pun tidak mau kalah. Dia segera memanggil Manggala Naga dan klan naga yang lainnya. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan tegang, bahkan perang besar hampir pecah. Anda istri dari Teguh. Seorang tetua sekte kebangkitan ilahi menatap tajam ke arah Rina, serasa melimpahkan semua dendam atas pembunuhan pemimpin sekte pada Rina dan bersiap untuk melancarkan serangan. Tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, terdengar suara manja dari dalam. Tepat saat itu, Sena datang bersama anggota sekte obat-obatan. Sembari mengerutkan kening dan melihat ke sekeliling ruangan, Sena sebetulnya mengerti apa yang terjadi. Karena itu, dia menghela napasnya pelan-pelan. Lalu, dia berujar pada Rina, Nona Rina, kedatanganmu memang nggak tepat waktu. Rina makin menaruh curiga dalam hatinya, sehingga dia bertanya, Nona Sena, apa sebenarnya yang terjadi? Suamimu. Sena hanya meringis kecil, dibarengi kemarahan di tingkat 3 dan rasa benci di tingkat 7. Raja Serigala Teguh berada di Bukit Burung Api, membunuh para pemimpin kekuatan dari berbagai belahan dunia, jelasnya. Jadi,
Karena kamu juga berstatus sebagai istri Teguh, kebencian dan permusuhan oleh semua orang pun sampai buatmu. Rina sontak merasa frustrasi. Rencana Pak Yuda adalah membuat Teguh supaya masuk ke sana dan Rina tahu akan hal ini. Namun, si kakek tua tidak memberitahunya. Sekarang, kejadian ini sungguh menghebohkan dan sulit diakhiri. Enggak, Rina berpikir dengan berbagai ide dan solusi, tetapi dia menolak dengan tidak percaya. Aku sangat mengenal Teguh, dia pasti nggak mungkin melakukan pembantaian seperti ini. Heh, Sena menegaskan dengan nada dingin, nggak peduli mau kamu percaya atau enggak, kenyataannya ada di depan mata. Teguh bukan cuma membunuh banyak ahli teratas dari berbagai kekuatan, tapi juga membunuh kakekku pakai tangan sendiri di depan mataku, menembus jantungnya lewat satu tembakan. Sekarang, dia, ini, adalah musuh umum dunia bela diri kuno Serenara dan semua orang harus membunuhnya. Mustahil. Itu mustahil. Mendengar perkataan ini, reaksi Rina sangat gegabah. Rina menggelengkan kepalanya, lekas membela Teguh tanpa pikir panjang. Aku kenal Teguh, dia nggak akan pernah melakukan hal nggak tahu terima kasih macam begitu. Dia punya utang budi dengan Pak Tejasvi, jadi dia nggak mungkin mengangkat senjatanya pada Pak Tejasvi. Rina bicara dengan tempo yang cukup cepat. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, seketika Sena memukulnya di dada. Rina sontak terkejut, membuatnya tersenyum sinis air mata mengalir di sudut matanya, dia sudah gila. Rina, kamu kuberitahu, ya. Melihat hubungan kita di masa lalu, hari ini aku nggak akan membunuhmu. Tapi, saat kita bertemu lagi, aku pasti akan menusuk lubang yang sama di dadamu. Sena bicara dengan sangat keras dan tegas, tanpa meninggalkan sedikit pun ruang untuk kompromi, terbang terbalik hingga muntah darah. Beruntung, dia ditolong oleh ahli klan naga tepat waktu. Rina, ekspresi wajah Sena terlihat dingin, tanpa ada perasaan apapun. Dia menunjuk langsung ke jenazah Tejasvi di aula utama dengan marah berkata, kamu terus-terusan mengatakan bahwa dia bukan orang yang lupa budi, apakah jasad kakekku palsu? Rina melihat ke arah yang ditunjukkan. Tejasvi terbaring tegak di sana. Tubuhnya sudah kaku, ada bekas luka di dada, dan kerak darah yang sudah mengering. Wajah Rina berubah pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Dia menembak kakekku di depan semua orang. Sena mengatakan ini sambil. Bab 1088. Rina menyadari kesalahannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Rina, ingat, Teguh adalah musuh kita semua. Sebaiknya kamu hati-hati juga. Rina, setelah hari ini, kita pasti akan mengejar Teguh sampai akhir, jadi lebih baik kamu menjauh darinya. Rina, terdengar banyak seruan peringatan yang ditujukan untuk Rina. Di aula utama, semua orang juga saling melontarkan kata-kata kasar. Rina diam tanpa kata. Dia menatap semua orang dengan tajam seraya meninggalkan area Kemala, dibantu para ahli klan naga, kembali ke hutan tepi. Tuan, Manggala Naga agak khawatir dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nggak mungkin. Rina menggelengkan kepalanya, seolah-olah sedang bicara seorang diri sekaligus tampak menjawab perkataan Manggala Naga, apa aku nggak kenal Teguh dengan baik? Ya. Mustahil dia membalas budi dengan kejahatan. Ada sesuatu yang mencurigakan. Manggala Naga dan banyak ahli klan naga saling menatap, semua diam tanpa berkata-kata. Bagaimana kalau begini? Sejenak kemudian, Rina mengangkat kepala dan melihat Manggala Naga seraya berkata, hubungi guru. Aku mau tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Rina tahu sang kakek tua tengah merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu rencananya secara rinci. Dilihat dari situasi saat ini, rencana ini agaknya melebihi harapan miliknya. Jadi, dia harus menyusun strategi untuk menghadapi rencana ini. Baik, Manggala Naga menjawab dengan suara lantang, dia berkata kepada beberapa tetua, kalian tunggu di sini, berikan perawatan yang baik kepada tuan rumah yang terluka. Aku akan segera menghubungi para sesepuh. Setelah selesai berbicara, Manggala Naga keluar. 4 tetua alam bela diri raja bergantian menyembuhkan Rina. Beberapa waktu kemudian, Manggala Naga kembali, tetapi hanya seorang diri. Tuan, Manggala Naga bertanya penuh perhatian, bagaimana keadaan lukamu? Aku baik-baik saja, jawab Rina sambil menggelengkan kepala.
Sena nggak terlalu kejam, jadi aku cuma dapat beberapa luka ringan. Nggak ada masalah besar dengan bantuan beberapa tetua, aku hampir pulih total, kok. Apakah kamu sudah menghubungi guru? Ini adalah hal yang paling penting bagi Rina. Raut wajah Manggala Naga terlihat muram, dia menggelengkan kepala dan berkata, nggak ada jawaban. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk menghubungi para tetua, tapi nggak ada tanggapan. Rina terdiam, wajahnya juga tidak terlihat bagus, bagaimanapun, Rina tahu kalau orang tua itu sedang merencanakan sesuatu. Namun, situasi saat ini telah melebihi harapan Rina. Rina harus bertemu dengan gurunya. Entah perlu bertemu Teguh atau tidak. Karena tidak bisa mengandalkan guru, maka dia harus bertemu dengan Teguh. Bertanya langsung kepadanya untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dan alasannya menyerang Tejasvi. Juga bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Manggala Naga. Setelah memikirkan hal ini, Rina berkata, kamu harus memerintahkan semua anggota klan naga untuk segera mencari Teguh dan melaporkan situasinya kepadaku secepat mungkin. Siap, laksanakan. Sementara itu, di Gunung Kemala, arah barat daya. Setelah berterima kasih kepada Siana lewat telepon satelit, Teguh kembali ke Aula Celestria, tempat Raja Sihir Racun beristirahat dan memulihkan tenaga. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Teguh sudah pulih seperti semula. Saat keluar, dia bertemu dengan pelayan yang dikirimkan oleh Raja Sihir Racun. Raja Serigala. Raja Sihir Racun meminta Anda untuk bertemu dengannya. Setelah pelayan itu berkata, dia memimpin jalan di depannya. Lantas, Teguh mengikutinya. Teguh. Usai tiba, Raja Sihir Racun segera lagi pula, sejak awal kita bekerja sama untuk menghabisi para pejuang terkuat dari setiap keluarga. Pembantaian orang lemah nggak pernah menjadi bagian dari kerjasama di antara kita. Kalau kamu tetap nggak percaya padaku, kamu bisa membersihkan sisa kekuatan mereka sekarang juga. Bunuh mereka semua untuk menghindari masalah di masa depan. Selain itu, toh, tujuanmu menjadi pemimpin aliansi seni bela diri kuno. Kalau kubunuh semua yang terkuat dari setiap keluarga, kamu nggak akan bisa jadi pemimpin aliansi seni bela diri kuno ini. Bab 1089. Apakah selama beberapa tahun ini kehidupanmu jadi seperti binatang? Kematian para pahlawan seperti Yarin membuat Teguh selalu membawa amarah dan kebencian yang besar terhadap Raja Sihir Racun. Raja Sihir Racun berhasil membunuh Raja Serigala Putih, tetapi Yarin dan para pahlawan lainnya tidak akan pernah hidup lagi. Karena itu, Teguh mencemooh Raja Sihir Racun dengan tajam tanpa belas kasihan. Kamu, Teguh, apakah kamu benar-benar mengira aku seorang penyabar? Raja Sihir Racun berteriak dengan keras. Tubuhnya melompat bagai seekor citah dan langsung menuju Teguh, menegur dengan wajah muram, kudengar kamu nggak benar-benar membasmi seluruh kekuatan itu hingga akarnya, kenapa ini bisa terjadi? Apa mungkin? Apakah kamu masih ingin menghidupkan kembali orang-orang itu dan mencari masalah bagi kita? Sikap Raja Sihir Racun sangatlah buruk. Teguh tidak peduli dan berkata, para ahli terkuat dari setiap keluarga telah kubunuh, yang tersisa hanya orang-orang biasa yang nggak ada artinya. Mereka nggak bisa berpengaruh apa-apa. Raja Sihir Racun yang gagah perkasa. Masih takut dengan lawan yang begini. Teguh berkata dengan nada sinis, lalu mendengus dingin dan melanjutkan, tubuhnya melayang karena kekuatan besar menghasilkan angin yang kuat. Setiap pertanyaan dipenuhi niat membunuh. Setiap langkahnya mengejutkan seperti petir. Jelas sekali, Raja Sihir Racun benar-benar sudah marah. Wus! Teguh tidak menyangka jika Raja Sihir Racun begitu pemarah. Dia kehilangan kesempatan pertama dan hanya bisa berusaha keras untuk bertahan, mencari cara untuk melawan. Membuatnya merasa sangat kacau dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, langkah ketiga akan dilakukan. Teguh menstabilkan posisinya perlahan, lalu mengangkat kedua tangannya guna mendorong Raja Sihir Racun. Memegang tombak kijang perak di tangan kanannya, siap untuk menggunakan tombak perak 9 langit. Wus! Senjata panjang bersuara tajam itu memancarkan sinar dingin. Dua orang ini hampir saja bertengkar serius, menciptakan situasi yang tak bisa terelakkan. Berhenti! Sebuah bayangan tua tergesa-gesa datang dari kejauhan. Dengan teriakan yang keras, dia menepuk tangannya dan berhasil menghilangkan tenaga di ujung tombak Teguh.
Dia adalah Pak Yuda. Teguh. Pak Yuda berkata penuh amarah, karena ini adalah hubungan kerja. Sama, jadi kalau ada masalah, coba duduk lebih dulu dan bicarakan dengan tenang kenapa harus marah-marah. Teguh mengernyitkan keningnya dan berkata, Guru, aku hanya menjalankan kewajiban dalam kerja sama. Raja sihir racun menyerangku lebih dulu, aku hanya terpaksa membela diri. Apakah kamu masih tahu tentang kerja sama? Teguh menjengit kala mendengar kata-kata Pak Yuda. Dia juga tahu, Teguh merasa hatinya tak nyaman, sehingga nada bicaranya perlahan melembut, baiklah, masalah ini berakhir di sini. Kamu pasti lelah juga setelah beberapa perang beruntung, pergi dan istirahat dulu saja. Ya, Guru. Teguh mengangguk, kemudian meninggalkan tempat ini dengan membawa senjata. Yuda, Raja Sihir Racun melihat siluet Teguh yang menjauh, memicingkan mata dengan sinar tajam yang terus berkedip. Aku curiga Teguh nggak sejalan dengan kita. Pak Yuda meliriknya sebentar, lalu dengan tenang berkata, aku sangat kenal sifat Teguh, dia nggak akan melanggar perintahku. Walau harus turun tangan sendiri, dia nggak akan mengeluh. Jangan berspekulasi tanpa alasan seperti itu. Jangan memecah belah dengan bicaramu. Ini adalah fakta. Dengan rasa hormat Teguh kepada Pak Yuda, kalau harus memilih antara keduanya, Teguh pasti akan sukarela memilih dirinya sendiri untuk membalas budi Pak Yuda selama bertahun-tahun. Semoga memang begitu. Ekspresi Raja Sihir Racun agak melunak, tetapi masih tampak dingin. Kalau enggak, Teguh dengan niat jahatnya pasti akan memengaruhi rencana kita selama ini. Pada saat itu, aku nggak peduli dia muridmu atau bukan, dia harus dilenyapkan. Seru Raja Sihir Racun. Usai bicara, tiba-tiba, suasana yang penuh dengan kuatnya keinginan membunuh pun meledak. Dengan Raja Sihir Racun sebagai pusatnya, dia mengangkat semua benda di sekitar tempat kejadian, jauh lebih kuat dari napas sebelumnya. Pak Yuda menghela napasnya dengan dingin dan berkata acuh tak acuh, kalau Teguh berniat jahat sampai mengancam rencana kita selama beberapa hari ini, biar aku saja yang bereskan, kamu nggak perlu ikut campur. Raja Sihir Racun pun hanya mendengus kesal lalu pergi. Raja Sihir Racun. Pak Yuda hanya memandangi punggungnya. Sorot matanya perlahan tampak makin dalam seraya berbisik, pria tua ini jadi sangat berhati-hati sejak peristiwa beberapa tahun yang lalu. Meski Teguh yang melakukan hal semacam ini, dia masih nggak bisa berhenti untuk waspada. Kelihatannya, masih perlu Teguh untuk memberikan obat yang kuat. Aku harus mencari siapa lagi untuk melakukannya kali ini. Sambil merenung, Pak Yuda kembali ke ruang tersembunyi. Miliknya, sebuah ide melintas cepat di kepala Pak Yuda. Bayangan. Pak Yuda berteriak pelan, lalu tampak sebuah bayangan hitam di belakangnya. Ternyata, pria tua yang sering bermain dengannya adalah si pria bertopeng berjubah hitam yang dulu pernah menjatuhkannya dari tebing. Kami di sini. Ayo. Pak Yuda tidak menjawab, dia hanya berkata dengan penuh arti, segera hubungi klan naga, suruh mereka bocorkan informasi tentang Teguh pada Rina. Siap, laksanakan. Bayangan segera pergi untuk mengurusnya. Bab 1090. Sementara itu, di hutan tepi. Tuan. Setelah Manggala Naga mendengar berita tersebut, dia segera memberi tahu Rina, baru saja ada kabar dari Pak Yuda, dia sedang sibuk dan nggak bisa bertemu denganmu. Tapi, dia tahu petunjuk soal Teguh. Rina tampak khawatir. Setelah mendengar berita ini, dia lekas berkata, cepat bilang. Teguh ada di Gunung Kemala, tepatnya di Aula Celestria, dia menetap. Aula Celestria. Rina mengerutkan keningnya. Dia belum pernah mendengar soal tempat ini. Tuan, dimakan, gimana kalau kamu makan dulu sebelum mencari Raja Serigala? Rina pun berbalik. Dia memang merasa agak lapar, sehingga dia setuju untuk makan lebih dulu. Tak lama kemudian, Rina sudah selesai makan. Kemudian, Rina pergi untuk mendaki Gunung Kemala seorang diri ke Aula Celestria. Baru saja tiba di wilayah perbatasan. Ternyata, penjaga yang bersembunyi di antara salju dan puncak es menemukan Rina. Jadi, sambil memerintahkan orang lain untuk terus mengawasi Rina, dia kembali ke Raja Sihir Racun untuk melaporkan hal ini. Sementara itu, di Aula Celestria, Raja Sihir Racun tengah mengangkat cangkir berisi anggur merah. Dia meneguk sedikit, lalu berkata dengan suara serius, Yuda, situasi saat ini sudah sampai di titik paling kritis.
Jangan ada kesalahan apapun. Kalau nggak begitu, akan banyak rencana kita yang sia-sia, macam menghitung bulu kambing saja. Ini bukan akhir yang aku mau. Raja Sihir Racun berkata dengan nada yang sangat serius. Pak Yuda meliriknya sejenak, lalu, dengan tenang berkata, Raja Sihir Racun, jangan khawatir, aku juga nggak mau usaha sebanyak ini justru sia-sia. Kita memiliki tujuan yang sama, arah yang sama. Suara Raja Sihir Racun terdengar lebih lembut. Raja Sihir Racun mengisi gelas anggurnya sendiri sekaligus mengisi gelas milik Yuda. Kemudian, dia mengambil gelas di depannya dan meletakkannya di depan gelas Pak Yuda, lalu menepuknya, karena begitu. Semoga kita sukses dan lancar. Pak Yuda juga mengangkat gelas dan berkata, semoga sukses. Lapor. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari luar. Seorang pelayan berlari cepat ke depan Raja Sihir Racun, tetapi dia ragu-ragu untuk berbicara dan mengisyaratkan lewat sorot matanya menuju Pak Yuda di sebelahnya. Melihat ini, Pak Yuda menggerutu dengan tidak senang. Raja Sihir Racun mengerutkan keningnya seraya berkata dengan nada dingin, Pak Yuda, kan orang dalam. Kalau ada sesuatu yang mau kamu, Aula Celestria adalah sebuah tempat suci yang misterius di lereng barat Gunung Kemala. Jaraknya nggak terlalu jauh, perjalanan kaki memakan waktu sekitar setengah melalui jalan bercabang ke area Kemala. Manggala Naga memberi penjelasan singkat mengenai posisi Aula Celestria, lalu bertanya, apa kita semua perlu untuk ikut pergi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi? Rina berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya seraya berkata, nggak perlu. Kalian semua terus mengingat masa lalu, justru akan membuat Teguh ketakutan dan enggan bicara jujur denganku. Aku sendiri yang pergi dulu. Itu sudah cukup. Ini. Manggala Naga berhenti sejenak, lalu berkata, Nona, makanan kamu belum katakan, nggak usah ragu. Langsung bilang saja. Baik. Si pelayan langsung berkata, Tuan Raja, penjaga di luar baru saja menemukan istri Teguh, Rina, sedang mendaki Gunung Kemala di sisi barat. Melihat arahnya, sepertinya bergerak menuju Aula Celestria. Rina, Raja Sihir Racun agak mengerutkan mata, tampak kilat kejahilan di wajahnya. Bagus, kemarilah. Rina datang tepat waktu. Hahaha. Raja Sihir Racun tertawa ringan, kemudian berkata kepada Yuda. Yuda, aku berencana menggunakan Rina untuk menguji Teguh, supaya bisa lihat apakah dia benar-benar mau bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Pak Yuda menatap dengan tatapan yang berkilau. Kehadiran sorot matanya sulit ditebak, tetapi punya arti yang dalam. Dia menjawab cepat, hal ini mungkin untuk dilakukan, tapi... Raja Sihir Racun mengangkat alisnya, menatap Yuda dan langsung bertanya, tapi apa? Tapi... Seri uji coba yang berulang-ulang akan membuat Teguh hilang kesabaran, kata Pak Yuda dengan santai. Raja Sihir Racun mengernyitkan dahinya. Teguh memang seorang master di alam bela diri dewa. Dia punya kebanggaan tersendiri, sering dicurigai hingga timbul kesenjangan, bahkan awalnya bekerja sama dengan tulus, justru berakhir penuh dengan retakan. Selain itu, dia sangat menghargai kemampuan Teguh dan berharap dia dapat bekerja sama dengan tulus. Jadi, usai Pak Yuda meletakkan gelas minumannya, dia melanjutkan, ini harus jadi percobaan terakhir bagi Teguh. Begitu dia selesai, nggak boleh ada tindakan serupa lagi. Dewa masih memiliki 3 bagian api. Raja Sihir Racun tahu, dia tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi, dia menyetujuinya, baiklah, ini yang terakhir kalinya. Cerita bersambung.